Selamat sore Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update, edisi Minggu 18 Januari 2026 bersama saya Fiorena Ciretno. Berita terkini dan juga terpercaya baik itu datangnya dari kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan, langsung dari sumbernya untuk Anda. Seperti di sore hari ini Tribuners, informasi mengenai seorang bocah yang terseret ombak saat berenang di Patinggaluang, Kabupaten Goa. Dan tentu untuk melengkapi informasi tersebut, kita sudah terhubung dengan rekan Ami. Selamat sore rekan Ami. Baik, selamat sore rekan Tio. Baik, dapat dijelaskan rekan Ami bagaimana kemudian kronologi awal bocah tersebut terseret ombak di Patinggaluang? Silakan. Baik, Tio dan Tribuners dapat saya laporkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kota Makassar mendapat laporan adanya anak atau bocah berusia 5 tahun bernama Rido Alganing dilaporkan terseret ombak saat berada di kawasan pemecah ombak di wilayah Patinggaluang, Kabupaten Goa, Minggu pukul 12.30 WITA. Nah, korban merupakan anak dari pasangan Udin dan juga Subaidah. Dari keterangan yang diberikan dari BPBD Kota Makassar bahwa peristiwa tersebut bermula saat korban bersama keluarga sedang berenang di area pesisir. Kemudian saat korban atau bocah tersebut berdiri di dekat pintu pemecah ombak, tiba-tiba datang ombak besar yang menyeret korban ke laut. Nah, setelah menerima laporan tersebut, tentunya tim SAR gabungan dalam hal ini BPBD Kota Makassar, Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan, ada TNI dan Polri serta masyarakat setempat melakukan aksi penyisiran di lokasi pemecah ombak di kawasan Patinggaluang, Kabupaten Goa tersebut. Nah, dalam operasi tersebut tentunya juga turun langsung Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, M. Fadli Tahir, untuk ikut melakukan proses pencarian di sepanjang kawasan pemecah ombak Patinggaluang, Kabupaten Goa. Dan tentunya kami masih menunggu bagaimana laporan update dari BPBD Kota Makassar terkait peristiwa atau kejadian yang menyebabkan seorang bocah berusia 5 tahun hilang atau terseret ombak pada saat berenang di area pesisir bersama keluarganya. Baik, Pio di studio. Baik, tadi disampaikan oleh rekan Ami bahwa tentunya lintas sektor diturunkan dalam pencarian bocah tersebut. Total ada berapa jumlah personel yang kemudian diturunkan oleh BPBD Makassar? Uh, Baik, tim SAR ini memang terdiri dari beberapa unsur. Selain ada BPBD Makassar, ada Dinas Pemadaman Kebakaran, ada TNI dan juga Polri. Dan tentunya untuk khusus BPBD Kota Makassar menurunkan 20 personel, dilengkapi dengan 2 unit kapal rescue dan 1 unit perahu karet. Jadi mereka turun dengan alat yang lengkap untuk melakukan penyisiran dan juga evakuasi tentunya di titik-titik yang berpotensi menjadi jalur hanyutnya korban. Dan tadi pencarian diinformasikan berlangsung sekitar pukul 1.00 WITA dan hingga pukul 15.58 WITA saat ini belum ada kabar atau informasi lanjutannya dari BPBD Kota Makassar maupun SAR lainnya terkait penemuan bocah 5 tahun yang terseret ombak di Patinggaluan, Kabupaten Goa. Dan informasi yang kami himpun juga dalam proses pencarian tersebut ayah korban yakni Udin juga ikut dalam pencarian dan BPBD Kota Makassar sempat mengirim suasana video pencarian bocah tersebut di kawasan atau perairan Patinggaluang yang juga tentunya terhubung dengan laut pantai Losar Kota Makassar dan kita lihat bahwa ayah korban yakni Udin terlihat begitu sangat terpukul dan raut wajahnya terlihat sedih, air matanya bercucuran, matanya berkaca-kaca saat kemudian BPD Kota Makassar menyorot wajahnya dan mengirimkan video tersebut kepada sejumlah awak media yang ada di Kota Makassar. Seperti itu, Pio. Oke, baik. Hingga saat ini kendala terbesar yang kemudian dihadapi oleh tim SAR selama pencarian, ada informasi mengenai hal tersebut, rekan Ami? Ya, dari video yang kami terima dan informasi dari BPBD Kota Makassar, memang saat pencarian ini
ombak di perairan Patingalawang tentunya tidak begitu bersahabat sejak pencarian dilakukan. Dan memang dari video yang dikirim gelombang cukup tinggi sehingga sedikit membuat petugas berhati-hati untuk melakukan proses pencarian karena ini tentunya uh, uh, karena ini disisir seluruh wilayah-wilayah atau kawasan nih yang berpotensi di mana hanyutnya korban atau bocah berusia 5 tahun tersebut. Jadi penuh kehati-hatian dalam proses pencarian. Seperti itu, Vio. Iya, baik. Berarti untuk lebih lengkapnya dan juga lebih lanjut, seperti apa imbauan yang disampaikan oleh BPBD Kota Makassar begitu kepada masyarakat pesisir atau juga mungkin masyarakat yang lagi senang untuk bisa kemudian menikmati indahnya laut dan sebagainya? Baik, Tio di studio dan Tribunals, memang sebelumnya BPBD Kota Makassar atau pemerintah Kota Makassar secara umum bersama Balai Besar Meteorologi dan Klimatologi Geofisika wilayah 4 Makassar telah mengeluarkan imbauan cuaca ekstrim Kota Makassar dan sekitarnya yang ada berpotensi terjadi hingga awal Februari 2026 mendatang. Dan salah satu perhatian dari BPBD Makassar dan juga BMKG pada saat itu adalah aktivitas perairan atau di pesisir diharapkan untuk dikurangi oleh masyarakat setempat karena memang kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa risiko di perairan saat cuaca tidak sangat tinggi. Jadi perjalanan laut, kemudian aktivitas wisata di pesisir. Jadi lanjut saya sampaikan Tio bahwa memang BPBD Kota Makassar dan BMKG telah mengimbau agar masyarakat berhati-hati melakukan aktivitas di perairan maupun di wilayah pesisir karena cuaca ekstrim berpotensi berlangsung hingga awal Februari 2026 mendatang. Kemudian bagi masyarakat yang memang kesehariannya berada di laut atau perairan diharapkan untuk meningkatkan safety-nya, meningkatkan kewaspadaan, tentunya berjaga-jaga, menyiapkan langkah mitigasi jika memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ombak yang tinggi ataupun potensi-potensi lainnya yang bisa terjadi pada cuaca ekstrim saat ini. Seperti itu, Via. Ya, berarti sampai dengan berita ini kami tayangkan dan juga kita laporkan, sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai bagaimana kondisi dari bocah yang terseret di siang tadi. Ya, Vio, saat ini memang kami masih menunggu seperti apa laporan lanjutan dari tim SAR yang melakukan proses pencarian di wilayah perairan Patingalowang. Dan saat ini kami belum menerima informasi bahwa korban telah ditemukan. Dan kami berharap agar pencarian terhadap korban bocah berusia 5 tahun yang hanyut tersebut segera ditemukan oleh pihak SAR. Seperti itu. Oke ya, terima kasih atas laporannya di sore hari ini rekan Nami. Kami menunggu update terbaru mengenai topik ini ataupun juga insiden ini ataupun juga informasi lainnya yang datangnya dari Kota Makassar. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas rekan Nami. Dan berikut Tribuners kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Ami. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
kakaknya di sana ya. Iya. Memain anu cari kaloma Terus sama kakaknya. Tiba-tiba Kayak dia ombak sendiri. ambil kini kencang kan tinggi ombak di sini. Iya. Iya. Kita nggak lihat waktu tadi kejadian. Waktu tadi Tidak, dia tidak. tiba-tiba dia hilang saja. Iya. Mamanya juga kasih tahu saya. Kau hilang gitu. Oh. Iya. Oke. Proses pencarian masih berlangsung. Warna apa tadi bajunya itu anak apa? Warna putih cam-cam. Hah? Putih cam-cam singlet. Hah? Singlet putih katanya. Nanti baju dalam ya dia pakai ya? Iya baju dalam.